Ya pemirsa, ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Ya, uniknya dari Desa Bayi Bunta ini, warga selalu membawa hasil buminya untuk dijual secara bersama-sama. Negeri ini seakan tak pernah habis untuk dijelajahi. Sepanjang menelusuri pelosok-pelosok wilayahnya, kami tak pernah berhenti berkenalan dengan saudara-saudara kami di pedalaman Indonesia. Hari ini, kami tim Indonesiaku tiba di Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo ini memiliki 4 dusun. Kami akan mendatangi dusun paling ujung di kabupaten ini. Sebelum memulai perjalanan, kami mempersiapkan kebutuhan selama di pelosok. Kabarnya, dusun yang kami tuju cukup terpencil. Perjalanan pun kami mulai. Di sini, jalan aspal hanya dibangun di ruas jalan utama di desa. Sedangkan menuju tiap dusun masih berupa tanah. Setelah 15 menit motor melaju, ujian pertama dimulai. Kami harus menyeberangi Sungai Bolango. Kali ini kami akan menuju ke dusun Bayi Bunta, Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango. Perjalanan ke sana katanya cukup sulit karena dusun ini terletak di tengah-tengah pegunungan. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus Indonesiaku. Arus sungai memang tak terlalu deras, namun ternyata sungai ini kedalaman airnya termasuk cukup dalam. Hampir-hampir air sungai merendam setengah motor. Namun tampaknya warga sudah sangat mengenal medan menuju lokasi. Terbukti dari penampilan motor mereka yang dimodifikasi hingga cukup mudah bagi kami sampai di seberang. Setelah 1 jam kami berkendara, akhirnya kami sampai di batas akhir yang bisa dilintasi motor. Sudah sampai sini kah? Iya. Isinya makan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami kembali mengemasi barang-barang. Beruntung anggota rombongan kami cukup banyak. Barang bawaan yang tidak sedikit pun bisa diangkut. Dari sini, kami lanjut berjalan kaki. Tahu jalannya? Biasa ke sana kah? Ngapain ke sana? Semakin jauh kami melangkah, semakin sempit ruas jalannya. Tak berapa lama, kami bertemu kembali dengan aliran sungai. Pegunungan di Desa Longalo ini memang kaya dengan air. Alirannya mengelilingi dataran tinggi ini dari atas hingga ke bawah. Berkah air di pegunungan terkadang juga menyusahkan warga. Pasalnya tidak ada jembatan yang menghubungkan akses warga. Sekilas memang terlihat mudah untuk melintasi sungai ini, namun bebatuan di dasar yang licin membuat kami sulit melangkah. Rasanya kami sudah berjalan sangat jauh, namun ternyata hingga sampai titik ini, perjalanan kami masih jauh dari lokasi tujuan. Padahal lokasi kami sekarang ini sudah masuk kabupaten yang berbeda. Jadi gimana sih? Ya, jalan menuju Dusun Bayi Bunta memang harus melintasi daerah tetangga. Kami sudah melintasi Pegunungan Tihenggo yang membelah 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Memasuki Sungai Kelima, kami tidak bisa memaksakan diri untuk berjalan. 3 jam kaki melangkah bukan waktu yang sebentar. Kami pun harus istirahat.
Perjalanan hari ini mengajarkan jika ingin ke dusun Bayi Bunta, perbekalan haruslah banyak. Jalan yang jauh membuat badan terasa sangat lelah. Dengan bekal makanan ringan seadanya, kami mengisi energi. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Di kiri kanan sudah terlihat ladang warga, namun bukan berarti tujuan sudah dekat. Tidak jauh, kami justru memasuki hutan yang cukup lebat. Dari sini, medan jalan terus menanjak. Entah sudah berapa kali kami berhenti untuk mengambil nafas. Rasanya belum ada tanda-tanda kami sampai. Ya pemirsa, ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Semakin jauh hutan yang kami lewati semakin lebat. Dari keterangan warga, ternyata ini sudah memasuki area hutan lindung wilayah 15 Gorontalo. Ini, jadi ini batas hutan lindung Ya, ini ya? sejak diresmikan pada tahun 2012, harapan warga untuk mendapatkan jalan yang layak sirna. Apa mau dikata, hutan ini merupakan salah satu jantung yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Warga dusun pedalaman harus mengalah agar hutan tak diganggu. Pembukaan jalan memang beresiko merubah wajah hutan yang ada. Setelah hampir 6 jam berjalan, kami akhirnya sampai. Dan inilah dusun Bayi Bunta, dusun paling ujung dari desa Longalu. Secara geografis, dusun Bayi Bunta terletak di atas pegunungan Pingge. Tak seperti yang saya bayangkan, ternyata dusun ini sangat sepi. Dahulu, ada lebih dari 100 kepala keluarga yang bermukim. Namun karena letak dusun yang sangat terpencil, membuat penjualan hasil tani terhambat. Sehingga banyak keluarga yang pindah ke desa dekat dengan perkotaan. Sekarang hanya tersisa 38 kepala keluarga dengan total 122 jiwa penduduk yang terdaftar. Oma tinggal sini sendiri? Iya, sendiri sini. Tidak ada tetangga? Tidak ada. Di mana rumah yang lain, Oma? Tidak ada. Tidak ada. Di situ. Berapa jauh paling dekat? Di mana? Rumah paling dekat di sini di mana? Di sana jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Berarti Oma di sini tinggal sendiri saja? Ternyata rumah di dusun Bayi Bunta ini tidak berkumpul seperti di dusun pada umumnya. Di sini rumah hanya dibangun berdekatan dengan ladang, tapi tidak ada tetangga sama sekali. Nah, kali ini saya mau menelusuri seberapa jauh dari sini menuju ke rumah yang lain. Oma, saya cek sana dulu ya. Iya, iya. Inilah kehidupan warga dusun Bayi Bunta. Hidup masing-masing, jarak rumah warga sangat jauh, sehingga seakan-akan tidak mempunyai tetangga. Rumah Oma Nou tadi merupakan titik awal penelusuran saya. Untuk menuju rumah lain harus melewati hutan. Beruntung, hutan yang saya lintasi tidak terlalu lebat. Nah, pemirsa, di sini ada rumah. Sekarang saya mau lihat apa ada orang yang tinggal di sini. Permisi, Opa. Permisi, Opa. Opa memang tinggal sini dari dulu? Sendiri saja kah? Ya pemirsa, memang benar-benar jauh jarak dari satu rumah ke rumah lain. Tadi dari rumah pertama saya berjalan sekitar 15 menitan. Dan memang rumah warga di dusun ini dibangun di dekat tempat mereka bertani. Di mana lagi ada rumah, Opa? Ada di bawah sana? Lebih jauh dari sini? Sudah, Opa. Saya mau lihat lain-lain ya. Setelah berbincang sebentar dengan Pak Ima, saya pun melanjutkan pencarian warga lain. Dari sini ke rumah lainnya membutuhkan waktu setengah jam. Cukup melelahkan hanya untuk berkunjung ke tetangga. Perjalanan jauh yang saya tempuh tidak cukup untuk menemukan warga yang sedang berkumpul.
Di sini pun hanya ada Ibu Saumi. Tinggal di sini kah? Selain menjadi petani aren, mayoritas warga dusun Baibunta menanam jagung. Letak tanah yang tinggi, lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut, membuat jagung dapat tumbuh dengan baik di sini. Ditambah suhu yang panas di kawasan Gorontalo, membuat provinsi ini menjadi salah satu penghasil jagung dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dan salah satu penyumbang hasilnya adalah dusun kecil ini. Warga dusun Baibunta sudah terbiasa hidup tanpa adanya tetangga. Namun bukan berarti mereka tak saling membantu. Saat musim tanam, warga yang rumahnya berjauhan pun akan datang membantu yang lain. Benar-benar keramahan istimewa yang bisa saya temui. Walau tinggal berjauhan, mereka saling bantu. Sesuatu yang mungkin menjadi barang langka di perkotaan. Sekilas pekerjaan ini terlihat mudah. Namun panas terik matahari membuat saya cukup kewalahan. Beginilah keseharian wanita dusun Baibunta. Mereka harus berusaha sendiri di saat suaminya mencari penghasilan lain. Mama, kalau panennya gagal, terus dapat uang dari mana? Kok dia gagal, patatin kau dia ada dia. Kan ulu anu gagal pemasok. Kan dia ketalut pemasok. Kenapa tidak tinggal di kampung saja? Kan enak. Jaga di sini. Enak di sini. Enak sini? Iya. Kenapa enaknya? Ya, di Batu tidak ada ya. Biasanya. Biasa itu di gunung. Baru di mau apa di bawah. Tidak ada uang, mau cari uang tidak ada itu uang. Di sini banyak mau cari kamiri.